Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Dinda Ayu Lestari, NPM 23050039. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, dan aku dari Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum. Nah, di sini saya akan berpendapat mengenai isu politik yang sedang terjadi di Indonesia, dan saya memilih isu tentang korupsi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi fenomena global yang merusak fondasi moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Nah, menurut saya, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu, korupsi juga menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa, sementara mayoritas rakyat menderita dalam kemiskinan. Bentuk-bentuk korupsi juga bermacam-macam loh, mulai dari suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dana, hingga pemerasan dan manipulasi anggaran. Nah, dampaknya juga sangat luas dan merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan korupsi sangat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan merusak tatanan demokrasi. Di Indonesia, berbagai laporan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang belum sama sekali sepenuhnya teratasi. Banyak sekali loh kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ini tidak hanya merugikan berbagai pihak, namun merugikan negara. Seperti contohnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Oknum Mega pada kasus korupsi timah 271 triliun. Pasti sudah pada tahu kan kasus ini? Sederhananya saja, kasus tersebut mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal loh, atau melawan hukum. Hasil pengelolaan tersebut pun dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Menurut saya, kasus ini sangat-sangat merugikan keuangan negara. Bukan hanya itu, ini juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Kerugian sebesar 271 triliun itu adalah sebuah angka yang mencengangkan. Bayangin deh, kalau kita punya uang 271 triliun, kita udah bisa beli apapun yang kita mau. Duit segitu mah bisa beli rumah mewah, mobil mewah, dan semuanya yang mewah-mewah. Ya kan? Nah, 271 triliun itu angka yang besar loh. Tapi bukan lebih dari sekedar angka. Yang paling utama itu adalah dampak nyata yang dirasakan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya pun menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Ketika kita melihat kerugian sebesar 271 triliun itu akibat korupsi dalam tambang timah, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset bersama bagi keberlangsungan hidup telah dirampas oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu penting bagi pemerintah dan pihak terkait agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata dalam menangani kasus korupsi tambang timah. Perlunya pertimbangan mendalam terhadap dampak jangka panjang dan juga terhadap lingkungan, terhadap kesehatan masyarakat dan keberlangsungan sumber daya dalam menjadi hal yang esensial. Nah, dampak yang sangat merugikan dari kasus korupsi tambang timah ini perlu disadari bahwa tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup tidak hanya terletak pada pemerintah atau pihak terkait semata. Masyarakat pun memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mendukung upaya perlindungan lingkungan. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Transparansi, akuntabilitas, dan penegak hukum yang tegas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi kesejahteraan seluruh rakyat. Baiklah, itu saja pendapat saya tentang korupsi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.